mansubatun wajadta fi akhiriha alamatan min khamsin alamatin wahidatan minha. Betul, Pak? Wahidatun minha. Wahidatun minha. Asliyatun wahiyal fathatun wa arba'un. Itu ada alnya. Kalau ada alnya nggak usah ditanwin ya. Wahya wahiyal fathah wahiyal fathati ya, Pak? Ya, benar. Terus wa arba'un furu'i anha. Wa arba'un furu'un anha. Kok Pak juga, Pak? Nah, itu menjadi khobar. Mubtada'nya arba'un itu. Khobarnya furu'un gitu. Wahiyal alifu wal kasratu wal ya'u wal hafu nun. Terus qala fa amal fatu fatakunu alamatan linasbi fi talatatin mawadhi'a fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wal fi'il mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun wa lam yatasil bi akhirihi syai'un. Terus wa qulu takunul fathatu alamatan ala annal kalimati. Nah, itu ada anna. Kalau anna pengamalannya apa? Merupakan, Pak. Jadi baca lagi isim dan merupakan khobar. Mana berarti bacanya? Anak kalimata mansubatun fi talatatin mawadhi'a. Fi salasat, nggak usah ditanwin tinnya itu. Fi salasati mawadhi'a. Fi salasati mawadhi'a. Al-mawdu'u awwali. Al-mawdi'u awwali. Al-awwalu jadi na'at. Awwalu al-wad. Na'at. Al-ismil mufradu al-ismil mufradu Al-ismul mufradu al-mawdi'ut tani jam'ut taksiri mawdi'u saliti al-mudhari'i al-fi'lul mudhari'u asalitu al-fi'lul mudhari'u alladhi sabaqahu nasibun. Ya, terus walam yattasilu di akhirihi itu ada lamnya. Itu ada lam. Walam yattasilu. Itu lamnya. Lam itu pengamalannya apa? Menasabkan isim. Menjazmkan isim, menjazmkan fi'il ya.
Walam yattasil bi akhirihi alifu tani. Alifus naini. Alifus naini. Wala wawu jamaah. Terus Wala ya'u mukhatabah, wala nun taukid, wala nun niswah. terus lanjut. Wa ammal ismul mufradu faqad sabaqa ta'rifahu. Ta'rifuhu arafai. Wal fathatu takunu dhahiratu ala akhirihi fi nahwi laqitu aliyan wa nahwi qabaltu hinda. Aliyan wa hinda ismani mufradani wa huma maksubani li'annahuma maf'ulani wa alamatu gimana Pak? Wa alamatu nasbihima. Wa alamatu nasbihima al-fathatu dhahiratu. Al-fathatu dhahirati. Al-fathatu adz-dzahiratu. Wal awalu mudzakkara. Awalu mudzakkaru. Mudzakkarun kasih tanwin, mudzakkarun. Mudzakkarun. Wasani muannati. Muannasun. Sudah Pak? Oh ya, sudah. Lanjut lagi apa enggak? Terserah, lanjut Pak. Udah aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan membahas mengenai alamatun nasbi atau alamat-alamatnya i'rab nasab atau tanda-tandanya i'rab nasab. Setelah kita kemarin sudah rampung, sudah selesai membahas alamatnya rofa, kemudian pada siang hari ini kita membahas mengenai alamatun nasbi. Qala li rafi arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu ila angkol. Qala walin nasbi khamsu alamatin al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nuni. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai alamat rofa ya. Alamat rofa, kalau di sini alamat rofa ada yang asliyah, ada yang far'iyah. Untuk yang asliyah itu bisa dibuka di Shahifah 39. Alamat yang asal itu kalau rofa adalah dhamma, ada lagi yang far'iyah. Untuk rofa yang far'iyah alamat cabangannya itu ada 3. Ada wawu, ada alif, dan ditetapkannya nun. Untuk yang wawu itu bertempat di jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Contoh jamak mudzakkar salim al-farihal mukhallafuna. Kemudian untuk yang asmaul khamsah contohnya hadara abuka dengan adanya syarat-syarat ya.
Kemudian yang alif ini bertempat di isim tasniyah atau al-musanna, contohnya aqbalal umaroni walindani. Kemudian yang sebutun nun atau nun ini di af'alul khamsah, contohnya as-sadiqani yusafironi hudan, as-sadiqatani tusafironil yauma, al-mukhlisuna yakumuna biwajibihim, antum tusafiruna ma'a maharimikumna. Kemudian ini kok antum tusafiruna maharimikunna. Kemudian yang nomor 5, Allah ta'rifina wajibaka ya yamro'atu. Itu contoh-contohnya. Kemudian pada siang hari ini kita bahas nasabnya. Qala walin nasbi khamsu alamatin, kepunyaan nasab apa atau utawi 5 beberapa tanda. I'rab nasab itu memiliki 5 tanda atau 5 alamat. Yang pertama al-awwalul fathatu, yang pertama adalah fathah, atau al-ula al-fathatu, yang pertama adalah fathah, wasaniyatul alifu, yang kedua adalah alif, wasalisatul kasratu, yang ketiga adalah kasroh, warabi'atul ya'u, yang keempat adalah ya, kemudian wal khamisatu, yang kelima adalah hadfun nun, membuang nun. Jadi i'rab nasab itu ada 5 tanda, fathah, alif, kasroh, ya, dan membuang nun. Berbeda dengan rofa. Kalau rofa itu hanya 4, yaitu dhamma, wawu, alif, dan nun. Untuk nasab itu punya 5, yaitu fathah, alif, kasroh, ya, dan membuang nun. Wa aqulu, dan saya berkata, yumkinuka antahkuma alal kalimati bi annaha mansubatun. Yumkinuka, kamu mampu untuk menghukumi atas suatu kalimat bahwa kalimat tersebut ini dibaca nasab. Idza wajadta fi akhiriha alamatan, ketika kamu menemukan di akhir kalimat tersebut tanda min khamsi alamatin, dari 5 tanda-tanda yang dimiliki oleh i'rab nasab. Jadi semisal menemukan salah satu dari 5 tanda ini dengan bentuk kalimat yang tertentu tentunya, ini nanti bisa kita ketahui kalau kalimat tersebut i'rabnya adalah nasab. Wahidatun minha asliyatun, salah satu dari 5 tanda tersebut ini adalah asliyah, alamat asal. Wayal fatatun, alamat asal dari i'rab nasab ini adalah fathah. Wa arbaun ay alamatun arbaun furu'un, alamat yang 4 yang sisanya itu adalah furu'un, merupakan cabangan-cabangan anha dari alamat yang asal, yaitu fathah. Nah, untuk alamat cabangan wahyal alifu, ada alif, kemudian wan kasratu kasroh, wal ya'u, dan ya, wa hadfun nunid, dan membuang nun. Nah, jadi alif, kasroh, ya, dan membuang nun ini adalah alamat cabangan. Kemudian alamat aslinya ini adalah fathah. Kemudian kita bahas yang pertama dulu, yaitu fathah, yang alamat asal fathah. Kita bahas alamat fathah ini bertempat di mana aja. Al-fathatu wa mawadi'uha, membahas mengenai fathah dan tempat-tempatnya fathah. Qala fa'amal fathatu, qala beliau musannif Jurumiyah, Sasonaji berkata, fa'amal fathatu fatakunu alamatan, fathah ini merupakan alamat atau menjadi alamat linasbi bagi i'rab nasab, menjadi tanda fi salasati mawadi'ah, di 3 beberapa tempat. Fil ismil mufradi, yang pertama di isim mufrad, wa jam'i taksir, yang kedua di jamak taksir, wal fi'il mudhari, yang ketiga di fi'il mudhari. Fi'il mudhari idza dakhala alaihi nasibun, ketika amil yang menasabkan masuk kepada fi'il mudhari tersebut, artinya di depannya itu terdapat amil yang menasabkan. Nah, amil yang menasabkan itu apa aja? Untuk amil yang menasabkan kita bahas nanti belakangan di bab af'al. Nanti di bab af'al, setelah bab faslun nanti ada bab af'al. Di bab af'al itu ada amil-amil yang menasabkan. Fan nawasibu asyratu, nanti total itu amil yang menasabkan itu ada 10 ya. Hingga ketika nanti ada 10, salah satu dari 10 amil yang menasabkan tersebut masuk kepada fi'il mudhari, nanti fi'il mudhari'nya i'rabnya adalah nasab. I'rabnya adalah nasab. Untuk alamat nasabnya ini memakai fathah ketika nanti fi'il mudhari tersebut lam yattasil bi akhirihi syai'un.
Walam yatasil dan tidak bertemu bi akhirih dengan akhir dari fi'il mudhari tersebut apa syai'un sesuatu. Dan tidak ada sesuatu yang menempel atau menjumpai pada akhir dari fi'il mudhari tersebut, yaitu ketika enggak bertemu dengan alif tasniyah, tidak bertemu dengan wawu jama', tidak bertemu dengan ya mu'annas mukhatabah, tidak bertemu dengan nun taukid sakila, tidak bertemu dengan nun taukid khafifah, tidak bertemu dengan nun niswah. Itu bisa kita buka di pembahasan sebelumnya, atau mungkin di sini juga nanti dibahas ya. Nah kemudian wa'akulu dan saya berkata, beliau pengarang kitab Tuhfatus Saniyah, Syekh Muhyiddin, takunul fathatu alamatan, takunu ada apa al-fathatu fathah, itu alamatan menjadi alamat, fathah menjadi alamat, atau fathah merupakan tanda ala anal kalimata mansubatun, atas sesungguhnya suatu kalimat ini mansubun dibaca nasab fi salah satu mawadi'ah di 3 beberapa tempat. Fathah menjadi alamat atau menjadi tanda kalau suatu kalimat dibaca nasab di 3 tempat. Al-mawdi'ul awalu, al-mawdi'u adapun tempat al-awalu yang pertama, tempat yang pertama itu adalah al-ismul mufradu, isim mufrad. Al-mawdi'us tsani, untuk tempat yang kedua ini adalah jamu taksir, jamak taksir. Al-mawdi'us salisu, tempat yang ketiga adalah di al-fi'lul mudhari'u, di fi'il mudhari' alladzi sabaqahu nasibun, yang mana amil yang menasabkan mendahului fi'il mudhari' tersebut. Artinya sebelum fi'il mudhari' itu ada amil yang menasabkan yang totalnya ada 10 nanti di bab af'al ya. Ini masih di bab ma'rifati alamatil i'rab, jadi masih belum dibahas. Walam yatasil bi akhirihi alifus nan, ini kemudian tidak bertemu dengan akhir dari fi'il mudhari' tersebut apa alifus nan, ini alif yang menunjukkan makna ganda. Jadi setelah fi'il mudhari' tersebut tidak ada alif tasniyah. Wala wawu jama'atin, dan tidak adanya wawu jama'ah di yang menempel di akhirnya fi'il mudhari' tersebut. Jadi setelah fi'il mudhari' enggak ada wawu jama'. Wala ya'u mukhotobatin, dan juga tidak ada ya mukhotabah. Wala nunu taukidin, dan juga tidak ada nun taukid, entah itu nun taukid sakila atau nun taukid khafifah. Wala nunu niswatin, dan juga tidak ada nun niswah setelah fi'il mudhari' tersebut. Wa amal ismul mufradu faqad sabaqa ta'rifuhu. Adapun isim mufrad ini faqad sabaqa sungguh benar-benar telah lewat apa ta'rifuhu, definisi dari isim mufrad. Bisa kita buka lagi di pembahasan sebelumnya di bab ma'rifati alamatil i'rab yang i'rab rofa, itu nanti di sana ada isim mufrad atau definisi mufrad, atau kita buka di video-video sebelumnya, kita cari isim mufrad itu apa. Kalau kita pengen tahu apakah itu isim mufrad, kita buka lagi video yang kemarin sudah disebar. Ini pengertiannya sudah dijelaskan di pembahasan sebelumnya. Wal fathatu takunu dhahiratan. Nah, kemudian fathah ini menjadi alamat nasab di isim mufrad. Nah, kemudian fathah wal fathatu takunu dhahiratan ala akhirih. Fathah ini bisa tampak di akhirnya. Fi nahwi laqitu aliyan, di contoh al-laqitu aliyan. Di sini contohnya adalah aliyan. Aliyan ini menjadi maf'ul bih, sehingga karena maf'ul bih i'rabnya adalah nasab. Nah, untuk kita mengetahui ini i'rabnya apa, ya kita ketahui dulu ini tarkib atau susunannya ini menjadi apa. Nah, di sini ini menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih itu apa juga nanti kita bahas di pembahasan yang akan datang. Nanti di bab mansubatil asma salah satunya ada maf'ul bih. Maf'ul bih itu adalah isim yang dibaca nasab. Nah, ketemu aliyan ini adalah nasab i'rab. Atau kalau dalam bahasa Indonesia maf'ul bih itu adalah objek. Jadi laki ini adalah predikat, tu adalah subjek, aliyan adalah objek. Kalau dalam bahasa Arab laki ini adalah fi'il, kemudian tu adalah fa'il, kemudian aliyan adalah maf'ul bih. Laki itu bertemu siapa tu saya, aliyan kepada Ali, saya bertemu Ali, saya berjumpa Ali. Nah, Ali adalah objek, Ali adalah maf'ul bih. Maf'ul bih i'rabnya adalah nasab. Kemudian aliyan di sini adalah isim mufrad ya. Aliyan di sini isim mufrad, sehingga isim mufrad ketika nasab alamatnya apa? Alamatnya adalah fathah. Sehingga aliyan di sini ya memakai
memakai fathah, aliyan. Bukan aliyun atau aliyin, tapi aliyan memakai fathah. Nah, kalau aliyan ternyata ini isim mufrad kok memakai fathah, ya berarti sudah ketemu. Berarti kita sudah bisa menentukan kalau aliyan di sini i'rabnya adalah nasab. Wa nahwi qabaltu hindan, dan contoh qabaltu hindan, qabaltu menghadap siapa saya, hindan kepada hindun. Saya menghadap menghadap hindun. Nah, ini hindan di sini juga maf'ul bi atau menjadi objek. Saya menghadap hindun itu objek. Dalam bahasa Arab ini menjadi maf'ul bi. Maf'ul bi itu i'rabnya adalah nasab, selamanya adalah nasab. Fa'aliyan wa hindan, untuk lafadz ali hindun ini ismani mufradani, dua isim mufrad. Wahuma, nah keduanya yaitu aliyan dan hindani ini mansubani, dibaca nasab keduanya. Kenapa kok keduanya dibaca nasab? I'rabnya kok nasab? Li'annahuma maf'ulani, karena keduanya yaitu hindani dan aliyan ini adalah maf'ulani, dua maf'ul, kedua-duanya ini adalah maf'ul. Nah, karena maf'ul ya nanti i'rabnya nasab. Untuk alamat nasabnya ini memakai fathah. Kenapa kok memakai fathah? Karena aliyan dan hindan adalah isim mufrad. Isim mufrad itu apa? Kita buka video sebelumnya ya, di pembahasan ma'rifat alamat i'rab yang di alamat ad-dhammah. Wa alamatu nasbihima, alamat nasab dari aliyan dan hindun ini karena isim mufrad ya berarti al-fathatu adz-dzahiratu, fathah yang zahir. Wal awal, untuk lafaz yang pertama yaitu aliyan ini adalah muzakkarun, muzakkar laki-laki. Wasani, untuk lafaz yang kedua yaitu hindan ini adalah muannasun, muannas perempuan. Wa qad takunul fathatu muqaddaratan. Wa qad takunul fathatu muqaddaratan, terkadang fathahnya ini juga muqaddaratan atau dikira-kirakan. Kalau di sini ini fathahnya dzahiratan, artinya tampak, ya memang tampak, fathah di sini, fathah di sini. Wa qad takunul fathatu muqaddaratan, terkadang fathah itu juga dikira-kirakan alias tidak tampak ya. Nahwu laqitul fatha, contohnya adalah laqitul fatha. Laki itu saya menemui al-fatha kepada seorang pemuda. Wa nahwu haddastu Laila, haddastu saya bercakap-cakap Laila kepada Laila. Fal fata wa Laila ismani mufradani mansubani. Untuk contoh al-fata di sini wa Laila dan Laila ini adalah ismani mufradani, dua isim mufrad mansubani yang dibaca nasab keduanya. Likauni kulin minhuma waqa'a maf'ulan bih, karena adanya setiap satu dari keduanya yaitu al-fata dan Laila ini waqa'a jatuh atau ya jatuh maf'ulan bihi sebagai maf'ul bih ya. Maf'ul bih itu i'rabnya nasab. Nah, ini mengalasi kenapa kok dibaca nasab? Oh, likauni kulin minhuma waqa'a maf'ulan bih, karena keduanya ini jatuh sebagai maf'ul bih. Setiap maf'ul bih itu pasti nasab. Atau dalam bahasa Indonesia maf'ul bih itu objek ya. Wa alamatu nasbihima fathatun muqaddaratun, alamat nasab dari al-fata dan Laila ini muqaddaratun dikirakan alal alif, di atas alif ya. Jadi belakangnya ini ada alif al-fata, kemudian Laila ini ada alifnya ya. Nah, nasab alamatnya menggunakan fathah. Nah, fathah itu alamat dari nasab pada isim mufrad. Nah, namanya alamat itu di paling belakang ya, paling belakang. Nah, paling belakang itu adalah alif. Nah, kita tahu untuk alif sendiri ini latak balul harokata, alif itu tidak bisa menerima harokat. Tadi alif itu nggak bisa berharokat, yang bisa berharokat itu hanya hamzah. Kalau alif itu tidak berharokat, sehingga semisal diharokati menjadi al-fatah, ini alifnya diharokati apa, terusan al-fatah a atau gimana, nah, kan nggak bisa berharokat. Sehingga untuk alamat fathahnya ini dikira-kirakan. Jadi al-fatah alif di sini ya sukun, Laila di sini juga sukun, bukan fathah.
nggak ditambahkan fathahnya karena alif seperti yang kita ketahui, alif ini tidak bisa menerima harokat, dalam arti alif tidak berharokat. Mana amin duhuriha at-ta'adzuru, mencegah dari tampaknya fathah apa at-ta'adzuru, ta'adzur. Adanya ta'adzur ini mencegah dari tampaknya fathah karena alif itu ya udur yang nggak bisa berharokat. Wal awal mudzakarun, untuk lafaz yang pertama yaitu al-fatah ini adalah mudzakkar. Wasan untuk lafaz yang kedua Laila ini adalah perempuan. Atas itu saya bercakap-cakap Laila kepada Laila. Saya bercakap-cakap dengan Laila. Kemudian wa amma jamu taksiri, adapun jamak taksir ini fakot sabako, maka sungguh benar-benar telah lewat apa ta'rifuhu, definisi dari jamak taksir tersebut. Aidon, juga sama seperti isim mufrad, definisinya juga sudah diterangkan di pembahasan sebelumnya. Jamak taksir ini juga definisinya juga sudah dibahas, sudah kita bahas. Wal fathatu qad takunu dhahiratan ala akhirih. Fathah ini terkadang juga tampak di akhirnya, atas akhir dari jamak taksir tersebut. Nahwu sohabtu rijala, contohnya adalah sohabtu rijala. Sohabtu, saya menemani arijala kepada beberapa laki-laki. Sohabtu, menemani siapa saya, arijala kepada beberapa laki-laki. Saya menemani beberapa laki-laki. Nah, beberapa laki-laki di sini adalah maf'ul bih. Arijal di sini adalah objek, ya. Wa nahwu ra'aitul hunuda, ra'aitu menjaga siapa saya, al-hunuda kepada beberapa hindun. Saya menjaga hindun-hindun. Farijal wal hunuda, untuk lafaz rijal wal hunuda dan al-hunud ini keduanya adalah jam'a taksirin. Keduanya adalah jamak taksir mansuban yang dibaca nasab. Kenapa kok dibaca nasab? Likaunihima maf'ulaini, karena untuk ar-rijal dan al-hunuda di sini adalah keduanya adalah maf'ul atau maf'ul bih. Wa alamatu nasbihimal fathatu dhahiratu, untuk alamat nasab dari ar-rijal dan al-hunud ini adalah fathah yang tampak, sehingga ar-rijal lamnya dibaca fathah, untuk al-hunud dalnya dibaca fathah, bukan ar-rijalu atau al-hunudu, tapi ar-rijal al-hunuda. Wal awal, untuk yang pertama yaitu ar-rijal ini untuk contoh yang mudzakarun, mudzakkar laki-laki. Wasan untuk yang kedua yaitu al-hunud adalah mu'annasun, perempuan, beberapa mbak hindun. Waqad takunul fathatu muqaddaratan, terkadang fathah ini juga dikira-kirakan. Ini untuk contoh yang tampak ini untuk contoh yang dikira-kirakan. Nahu qaulihi ta'ala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala, wa taron nasa sukaro. Nah, di sini ada sukaro. Wa taro, dan melihat siapa kamu, anasa kepada manusia, sukaro dalam keadaan bermabuk-mabukan. Ya, ini bermabuk-mabukan ini menjadi hal, menjadi maf'ul, ya, maf'ul yang kedua. Ini maf'ul yang pertama, ini maf'ul yang kedua. Jadi maf'ulnya ada dua. Sukaro di sini adalah maf'ul itu i'rabnya adalah nasab. Ini adalah jamak taksir, ya, sighut muntahal jumu'. Kalau untuk mufradnya sakron, satu orang mabuk. Kalau sukaro ini beberapa orang yang mabuk. Wa nahwu qaulihi ta'ala, dan juga seperti firman Allah Ta'ala, wa ankihul ayyama, wa ankihu, dan nikahilah kalian semua al ayyama kepada beberapa janda, ya. Ini al ayyam, ini beberapa janda. Untuk satu janda itu ayyim, beberapa janda itu ayyama, beberapa janda. Ini juga jamak taksir atau sighut muntahal jumu'. Jadi sighut muntahal jumu' itu masuk kepada jamak taksir. Jamak taksir ini ada tiga. Ada jamak taksir killah, ada jamak taksir kasroh, ada yang terakhir sighut muntahal jumu'. Untuk sukaro dan ayam ini adalah jamak taksir yang berupa sighut muntahal jumu'. Nah, jam'a taksirin mansubani, untuk fa sukaro wal ayyama ini jam'a taksirin mansubani. Untuk lafaz sukaro dan ayyama ini keduanya adalah jamak taksir mansubani yang dibaca nasab. Kenapa kok dibaca nasab? Likaunihima maf'ulaini, karena sukaro dan ayyama di sini adalah dua maf'ul, keduanya adalah objek juga. Jadi objeknya ada dua.
Wa alamatun nasbihima fathatun muqaddaratun alal alifi. Untuk alamat nasab dari keduanya ini adalah fathah yang dikira-kirakan alal alifi di atas alif. Ya, sukaro ini alif, kemudian ayama ini juga pakai alif. Manamin duhuriha ta'adzuri, mencegah dari tampaknya alif, tampaknya fathah apa ta'adzuru, udzur ya, karena alif itu nggak menerima harokat, nggak bisa diharokati fathah atau diharokati kasroh atau diharokati dhammah, bisanya sukun, dan sukun itu bukan harokat. Wa amal fi'lul mudhari'ul madhkuru, adapun fi'il mudhari' yang telah disebutkan yaitu al fi'lu al mudhari' alladzi lam yatasil bi akhiri sayun, lam idza dakhal alaihi nasibun wa lam yatasil bi akhiri sayun. Fi'il mudhari' yang disebutkan ini fanahu qouli ta'ala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala, contohnya lan nabroha alaihi akifina. Ini ada nabroha ya, nabroha ini adalah fi'il mudhari' kemasukan lan ini adalah amil yang menasabkan. Nanti di bab af'al nanti dijelaskan fanawasibu asrotun wahya an walan wa idan wa kai walamukai. Nah itu ada lan ini membuat fi'il mudhari' setelahnya dibaca nasab, yang semula sebelum ada lan ini adalah nabrohu, haknya dhammah, ketika ada lan menjadi lan nabroha. Ini di fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan sesuatu. Fa nabroha, untuk lafaz nabroha ini adalah fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari' mansubun yang dibaca nasab. Kenapa kok dibaca nasab? Bilan sebab lan. Kalau semisal nggak ada lan, nanti ya nabrohu, tapi karena ada lan menjadi lan nabroha. Wa alamatun nasbihil fathatu dhahiratu, alamat nasab dari nabroha di sini adalah al-fathah yang tampak, haknya ini fathah. Wa qad takunul fathatu muqaddaratan, terkadang fathahnya ini dikira-kirakan, contohnya nahwu yasurruni an tas'a ilal majdi. Yasurruni, membahagiakan, ni kepadaku, apa antas'a, yanto berjalan siapa kamu, ilal majdi kepada atau menuju kemuliaan. Ya, ini ada tas'a di sini adalah fi'il mudhari'. Di sini yasuru juga fi'il mudhari', tapi karena sebelumnya nggak ada amil yang menasabkan dan amil yang menjazmkan, maka yasuru i'rabnya adalah. Baik, saya lanjutkan. Untuk yasuruni di sini adalah fi'il mudhari', tapi karena sebelumnya nggak ada amil yang menasabkan dan amil yang menjazmkan, maka yasuruni ini i'rabnya adalah rafa, kemudian nunnya di sini adalah nun wikoya, kemudian ya di sini adalah ya mutakalim, ini menjadi maf'ul bih. Kemudian fa'il dari yasuru adalah antas'a. Antas'a ini ada an ini nanti yang menasabkan tas'a di sini. Jadi tas'a ini adalah fi'il mudhari'. Kalau semisal nggak ada an, nanti tas'a i'rabnya adalah rafa. Tapi karena ada an, nanti tas'a i'rabnya adalah nasab. Nanti di bab af'al ada fanawasibu asyaratun wahya an. Yang pertama itu ada an, nanti an menasabkan fi'il mudhari'. Tapi fi'il mudhari' di sini ini karena belakangnya adalah berupa huruf ilat, yaitu alif, nanti alamat nasabnya yang berupa fathah ini dikira-kirakan, karena di sini juga alif itu nggak bisa menerima harokat. Fatas'a, untuk lafaz tas'a ini adalah fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari' mansubun yang dibaca nasab bi an sebab an. Gara-gara ada an, nanti tas'a ini i'rabnya adalah nasab. Wa alamatun nasb, untuk alamat nasabnya adalah fathatun muqaddaratun, fathah yang dikira-kirakan alal alif, di atas alif. Nah, di atas alif ini mana amin duhuriha ta'adzuru, mencegah dari tampaknya alif fathah apa ta'adzuru, ta'adzur. Jadi adanya ta'adzur ini nanti mencegah dari tampaknya fathah. Ta'adzurnya yaitu alif itu nggak bisa menerima harokat. Kemudian wa ini tasola bi akhirihi fa ini tasola bi akhiril fi'lil mudhari'i alif husnaini nahwu la yadriba, maka jika nanti menempel atau menyambung bi akhiril fi'lil mudhari', di akhirnya fi'il mudhari' apa alif husnaini, alif yang menunjukkan makna dua. Jika nanti ada alif yang menunjukkan makna dua kok menyambung dengan akhir dari fi'il mudhari', seperti nahwu la yadriba. Nah, ini ada yadriba di sini, aslinya yadribu, kemudian ditempel sama alif yang menunjukkan arti dua. Kalau
Yadribu itu artinya dia sedang memukul. Kalau yadriba ini tambahan alif, yadriba ini dia dua orang. Artinya mereka berdua sedang memukul. Lan yadriba tidak akan memukul siapa mereka berdua. Lan ikut tidak akan yadriba mereka berdua memukul. Lan yadriba tidak akan memukul siapa mereka berdua. Artinya makna dua. Wawu jamaatin atau wawu jamaah, contohnya lan tadribu tidak akan memukul siapa kalian semua laki-laki. Ini wawunya untuk menunjukkan wawu jamaah. Di sebelumnya ya tadribu juga masukkan lam menjadi lan tadriba, tapi karena ada wawu menjadi lan tadribu. Ya mukhotobatin atau ya mukhotobah, contohnya lan tadribi tidak akan memukul siapa kamu perempuan satu orang. Lam yakun nasbuhu bil fathati. Ketika nanti akhirnya kok ditempeli alif tasniyah atau wawu jamaah atau ya mu'annas mukhatabah, nanti nasabnya itu tidak menggunakan fathah. Fakulu min tadriba wa tadribi mansubun bilan. Setiap dari tadriba di sini yadriba atau tadriba di sini intinya ada alifnya. Wa tadribu dan tadribu, watadribi dan tadribi di sini ini mansubun juga sama-sama dibaca nasab bilan sebab lan. Gara-gara ada lan dan lan, ini nanti ketiganya ini dibaca nasab. Wa alamatun nasbihi hadfun nun, untuk alamat nasabnya ini adalah membuang nun ya, bukan fathah tapi membuang nun, seperti yang nanti akan kita bahas di yang terakhir nanti ada hadfun nun. Wal alifu wa awil wawu awil ya'u fa'ilun, untuk alif, wawu dan ya-nya di sini adalah fa'il. Mabniun ala sukuni, yang mabni sukun, alifnya sukun, wawunya sukun, ya-nya juga sukun. Fi mahali raf'in, di mahal rafa karena menjadi fa'il. Wa sata'rifu dzalika fi ma ya'ti, dan sata'rifu kamu akan mengetahui dzalika mengenai hal tersebut fi ma di dalam pembahasan ya'ti yang akan datang. Nanti ada pembahasannya sendiri mengenai perihal hal ini. Ini namanya af'alul khamsah. Wa ini tasla bi akhirhi nunu taukidin sakilatin, dan jika nanti menempel bi akhiri dengan akhir dari fi'il mudhari tersebut apa nunu taukidin, nun taukid sakilatun yang berat, nun taukid sakilah. Jika nanti ada nun taukid sakilah di akhir fi'il mudhari tersebut, nahwu wallahi lan tadhabanna, contohnya adalah wallahi lan tadhabanna, wallahi demi Allah, lan tadhabanna kamu benar-benar tidak akan berangkat. Ini tadhabu bertemu nun taukid sakilah. Au khafifatun, atau bertemu nun taukid khafifah, contohnya nahwu wallahi lan tadhaban. Kalau nun taukid sakilah berarti nunnya ikut ditasdid, kalau nun taukid khafifah berarti nunnya di sukun. Wallahi demi Allah lan tadhaban, tidak akan berangkat, sungguh tidak akan berangkat siapa kamu. Ini tujuannya untuk taukid, untuk menguatkan. Fahuwa mabniun alal fathi fi mahali nasbin. Untuk fi'il mudhari yang bertemu dengan nun taukid, entah itu sakilah atau khafifah, ini nanti status dari fi'il mudhari tersebut adalah mabni fathah, taknya itu mabni fathah. Ya, selamanya mabni fathah, entah itu rafa atau nasab atau jazm. Kemudian fi mahali nasbin, di mahal nasab, ini tetap i'rabnya adalah mahal nasab, tapi fi'il mudhari'nya statusnya menjadi mabni. Wa ini tasdala fi akhirihi nunun niswati, dan jika nanti bertemu dengan akhir dari fi'il mudhari' tersebut apa nun niswah. Jika nun niswah ini menempel atau menyambung di akhir dari fi'il mudhari' tersebut, contohnya nahwu lan tudriknal masta illa bil afafi, lan tudrikna tidak akan menemukan siapa mereka semua perempuan al-masda terhadap kemuliaan illa bil afafi, kecuali dengan menjaga diri dari perkara yang tidak diperbolehkan. Fahuwa, untuk fi'il mudhari' yang bertemu dengan nun jamak niswah, ini menunjukkan arti jamak perempuan, mabniun ala sukun, mabni sukun. Fi'il mudhari'nya yaitu tudriku di sini, ini kafnya mabni sukun, kafnya sukun. Fi mahali nasbin, di mahal nasab, karena tudriku di sini ini adalah fi'il mudhari' yang sebelumnya ada amil yang menasabkan, yaitu lan.
Baik, mungkin cukup sekian. Silakan kalau ada yang bertanya, saya kasih waktu 10 detik mungkin. Silakan. Silakan, ada yang bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, silakan ini asilahnya atau soalnya dikerjakan. Soalnya ini ada 6. Al-awalu fi kamaudiin takunul fathatu alamatan ala nasbi. Ya. Fi kamaudiin dalam berapa tempat takunul fathatu fathah ini menjadi alamatan ala nasbi atas i'rab nasab. Di berapa tempatkah fathah menjadi alamat bagi i'rab nasab? Nah, itu nomor 1. Kemudian nomor 2, masil lil ismil mufradil mansubi bi arba'ati amsilatin. Ahadu lil ismil mufradil mudzakaril mansub bil fathati dzahirah. Wasani lil ismil mufradil mansubi bi fathatin muqaddarah. Wasalisu lil ismil mufradil muannasil mansubi bil fathati dzahirah. Wa rabi'a lil ismil mufradil muannasil mansubi bil fathatil muqaddarah. Nomor 2, berilah contoh pada isim mufrad yang dibaca nasab dengan 4 contoh. Untuk contoh yang pertama ini contoh isim mufrad mudzakkar yang dibaca nasab dengan fathah yang tampak. Untuk contoh yang kedua ini untuk isim mufrad yang dibaca nasab dengan menggunakan fathah yang dikira-kirakan. Untuk contoh yang ketiga ini contoh isim mufrad yang mu'annas yang perempuan yang dibaca nasab dengan fathah yang tampak. Untuk yang keempat ini untuk isim mufrad yang mu'annas yang perempuan yang dibaca nasab dengan menggunakan fathah yang dikira-kirakan. Itu berikan contoh satu persatu. Kemudian untuk soal ketiga, masih li jam'i taksiril mansubi bi arba'ati amsilatin mukhtalifatin. Yang dibaca nasab dengan 4 contoh yang beda-beda. Nomor 4, mata yunsabul mudhari'u bil fathati. Mata, kapankah yunsabu dibaca nasab apa al mudhari' fil mudhari' bil fathati dengan menggunakan fathah. Kapankah fil mudhari' dibaca nasab dengan menggunakan fathah. Masih lil fi'il mudhari'il mansubi bi misalaini mukhtalifaini. Berilah contoh pada fi'il mudhari' yang dibaca nasab dengan 2 contoh yang berbeda. Yang nomor 6, bimada yunsabul fi'lul mudhari'ul ladzi tasala bi alif husnaini. Bimada dengan menggunakan apa yunsabu dibaca nasab apa al fi'il mudhari' alladzi tasala bi alif husnaini, yang mana alif tasniyah ini menempel atau menyambung kepada fi'il mudhari'. Dari fi'il mudhari' ketika bertemu dengan alif tasniyah ini alamat nasabnya apa? I'rab nasabnya ini dengan menggunakan alamat apa? Yang nomor 7, ini ternyata ada 7 dan 8, ada 8 ya. Nomor 7, idza tasala bi akhiril fi'il mudhari'il masbuqi bi nasibin nun tauqidin fama hukmuhu. Idza tasala ketika bertemu bi akhiril fi'il mudhari' dengan akhirnya fi'il mudhari' al masbuq yang diawali bi nasibin dengan amil yang menasabkan apa nun tauqidin, nun tauqid. Ketika nun taukid kok menempel kepada akhirnya fi'il mudhari' yang diawali dengan amil yang menasabkan, fama hukum, maka apakah hukum dari fi'il mudhari' tersebut? Masil lil fi'il mudhari' alladzi tasala bi akhirihi nunun niswati wa sabaqahu nasibun ma'a bayani hukmihi. Berilah contoh pada fi'il mudhari' yang bertemu dengan nun niswah di akhirnya, wasabaku, dan ada amil yang menasabkan yang mendahului fi'il mudhari' tersebut, ma'abayani hukmi, serta menjelaskan bagaimana hukum dari fi'il mudhari' tersebut nantinya. Untuk ringkasannya, alamatun nasbi, alamat nasab ini ada yang asliyah, ada yang far'iyah. Yang asliyah, alamat nasab yang asli ini adalah fathah. Untuk alamat nasab yang far'i ini ada 4, yaitu al-alifu alif, al-kasratu kasrah, al-ya'ud dan ya, kemudian hadfu nun. Untuk yang asli, mawadi untuk tempat-tempat dari fathah ini ada di 3 tempat. Yang pertama ada di mufrad, isim mufrad, yang kedua di jamak taksir, yang ketiga di fi'il mudhari' yang dibaca nasab dan tidak bertemu dengan sesuatu. Untuk yang mufrad, contohnya
laki itu alian, ya. Saya bertemu Ali. Untuk yang jamak taksir contohnya sohibtur rijal. Ini rijal di sini jamak taksir, alamatnya pakai fathah rijala. Untuk yang fi'il mudhari contohnya falan abrohal ardo. Ini abroha, ini i'rabnya adalah masuk. Untuk yang far'i ada alif, kasroh, ya, dan hadfun nun. Untuk alif ini bisa dibuka di Sohifah 59, halaman 59. Untuk yang kasroh ini bisa dibuka di Sohifah 60, halaman 60. Untuk yang ya ini bisa dibuka di Sohifah 61, halaman 61. Untuk yang hadfun nun ini bisa dibuka di halaman 63. Ya, tahu kita bahas ya besok hari, besok kita membahas alif, mungkin besoknya lagi membahas kasroh, besoknya lagi membahas ya, besoknya lagi membahas hadfun nun. Itu akan kita bahas satu persatu. Baiklah, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup atau bisa langsung chat pribadi, tapi baiknya di grup biar yang lain bisa juga menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.